Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, sehat jasmani maupun rohani. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 8. Di minggu lalu sudah dijelaskan materi kita tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, untuk materi ini kita akan melanjutkan materinya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk bab kedua, materi lanjutan, yaitu kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Oke, di sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar itu seperti apa ya. Mungkin masih ada yang ingat atau sudah ada yang lupa, maka Bapak akan ingatkan kembali bahwa sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 4. Yang pertama yaitu tertulis, kedua singkat, ketiga supel, dan keempat rigid. Oke. Kemudian fungsinya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga ada 4. Yang pertama yaitu sebagai hukum dasar, kedua sebagai sebagai fungsi alat kontrol, ketiga sebagai alat pengatur, dan keempat sebagai alat penentu. Oke. Di materi kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Oke, hierarki itu adalah tingkatan ya. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang Dasar ini menempati posisi yang tertinggi atau yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR. Di bawah undang-undang itu ada ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, itu peraturan pemerintah. Kelima, itu keputusan presiden. Keenam, itu peraturan provinsi. Ketujuh, itu adalah peraturan daerah atau kota. Nah, berarti di sini hierarki peraturan perundang-undangan di situ ada 7. Yang pertama itu sudah disebutkan, bisa dilihat di layar. Jadi tingkatan-tingkatan itu berbeda. Jadi ketetapan MPR itu lebih tinggi daripada undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar itu lebih tinggi daripada ketetapan MPR dan seterusnya. Tuh. Kemudian sifat dan ciri-cirinya, yaitu antara lain yang pertama merupakan peraturan tertulis. Ya, Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi yang tertulis, yang ada, yang nyata. Kemarin sudah dijelaskan itu apa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kemudian yang kedua itu dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Oke, jadi Undang-Undang Dasar ini dibentuk, ditetapkan itu oleh lembaga negara. Siapa lembaga negaranya? Ya, lembaga negaranya adalah MPR, DPR, dan presiden dan wakilnya dan menteri-menterinya. Itu pejabat yang berwenangnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu norma hukum yang mengatur tingkah laku. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini sebagai norma hukum yang mengatur tingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi semua kegiatan, semua pola tingkah laku kita itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ya, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat daerah. Ya, jadi baik itu di wilayah barat, tengah maupun timur, itu semua. Jadi berlaku rata, adil. Kemudian mengikat secara umum dan menyeluruh. Ya, mengikat secara umum dan menyeluruh. Jadi semua kalangan itu diikat oleh Undang-Undang Dasar ini tanpa terkecuali. Mau mereka itu pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, itu sama semua. Jadi pandangan hukum menurut undang-undang itu semua sama, ya. Kemudian arti penting peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain 1. Memberikan kepastian hukum.
Oke, kalau misalnya bersalah, orang itu bersalah, pastinya dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya kalau dia membunuh, ya hukumannya berapa tahun. Kalau dia korupsi, itu berapa tahun. Nah, inilah pentingnya peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum. Kemudian menciptakan rasa keadilan. Nah, ini yang peraturan perundang-undangan dibuat untuk menciptakan rasa keadilan. Jadi baik itu orang yang kurang mampu itu bisa mendapatkan keadilan apabila dia ditindas oleh yang berkuasa. Jadi tidak serta-merta bahwa peraturan perundang-undangan itu dibuat hanya untuk membela sebelah pihak saja, tidak. Kemudian yang ketiga itu memberikan perlindungan. Nah, jaminan perlindungan. Jadi setiap warga negara itu dijamin perlindungannya oleh negara, oleh undang-undang. Jadi tidak bisa ditindas lagi, semena-mena lagi atau diperbudak. Nah, itu. Jadi dapat mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Oke, menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat ini jadi di dalam suatu daerah atau wilayah jika ada sesuatu yang janggal, yang negatif, hal-hal yang negatif yang mengganggu ketertiban, ya misalnya ada premanisme atau pemalakan atau bullying, nah itu bisa dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Itu. Nah, jadi karena kedudukannya sebagai hukum tertinggi ini atau hukum dasar, pada dasarnya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berlakulah sampai pelaksana di tingkat sekolah maupun di masyarakat, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat atau dan keluarga. Jadi itu. Jadi yang ketiga, kita akan melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi atau undang-undang ini memiliki dua sifat, yaitu yang pertama dapat diubah dan yang kedua tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 termasuk dalam konstitusi yang dapat dirubah. Ya, kita tahu bahwa konstitusi atau undang-undang dasar ini sudah diubah atau diamandemen atau diperbaharui itu sudah 4 kali. Ya, pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar ini mengalami 4 kali amandemen, ya, atau perubahan. Nah, tetapi apa? Perubahan itu tidak mengubah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Jadi dalam melaksanakan dan mempertahankan ini harus jangan pejabat-pejabat yang berwenang itu tidak dapat sewena-wena atau mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ya, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini juga terdapat kesepakatan dasar. Nah, ada 5 kesepakatan. Yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi pembukaan undang-undang ini tidak dapat diubah, ya. Harus seperti itu, sama seperti penetapannya pada tanggal 18 Agustus. Jadi dari dulu sampai sekarang itu isi pembukaan itu sama, tidak ada yang dirubah. Kemudian tetap mempertahankan NKRI. Ya, tetap mempertahankan NKRI ini ya, jadi jangan sampai melenceng, jangan sampai apa yang dibuat atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat itu melenceng dari NKRI kita, sehingga apa? Dapat membuat pecah belah NKRI kita, itu tidak boleh. Jadi ada kesepakatan itu adalah tetap mempertahankan NKRI. Kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Oke, sistem pemerintahan presidensial ini segala segala urusan pemerintah itu diserahkan kepada presiden dan wakilnya beserta menterinya. Itu. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Jadi penjelasan yang panjang itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal agar lebih rinci lagi peraturan perundang-undangannya. Yang kelima, yang terakhir yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum atau
perjanjian. Kita tahu bahwa dalam perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar ini haruslah memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama yaitu sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR itu harus hadir. Nah, 2/3 berarti lebih dari setengah ya. Jadi jangan sampai 1/3 dari jumlah anggota MPR dan DPR-nya. Kemudian yaitu mendapatkan persetujuan itu sekurang-kurangnya juga dari 2/3 dari anggota MPR dan DPR yang hadir. Jika tidak mencapai kesepakatan itu, maka Undang-Undang Dasar tidak dapat diamandemen itu. Kemudian melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan sekolah. Ya, kita tahu sebagai siswa, sebagai siswi, kita harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah juga. Ya, yang pertama yaitu belajar dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, jangan sekali-kali belajar sampai bermain. Bermain ada waktunya, giliran belajar ya harus serius dan sungguh-sungguh. Biar apa? Biar ilmu yang kalian dapatkan itu masuk langsung, tidak hanya dilewat mata dan telinga saja, tetapi masuk ke dalam hati atau kalbu kalian. Itu diniatkan dari rumah itu untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Apalagi kita dalam situasi yang seperti ini, ya kita sulit untuk bertatap muka, maka dari apa? Dari sinilah kita bisa belajar. Jadi tekunilah belajar, jangan sampai males-malesan, jangan sampai tidak mau belajar, itu jangan sampai ya. Karena apa? Karena pendidikan atau ilmu itu tidak dapat hilang jika kalian cari terus-menerus. Maka ilmu kalau kalian cari terus-menerus pasti akan banyak, pasti akan bertambah ya. Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan jujur kepada Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Ya, di sekolah jika bertemu dengan Bapak Ibu gurunya, ya bersalaman, salam dan lain sebagainya. Kemudian menundukkan tubuh kalian atau kepala kalian, ya permisi gitu, bilang seperti itu. Nah, untuk di saat seperti ini apa? Ya, jika kalian mengirim pesan singkat, ya dimohon untuk mengirim pesan itu ya sebagaimana sopan santun kalian. Mengirim kepada orang tua kalian, ngomong sama orang tua kalian itu seperti apa. Jangan mengirim pesan dengan guru itu malah seperti kalian bercanda sama teman-teman sebaya kalian. Di chat P, apa P? Ya, coba di chat itu dengan baik-baik ya, dengan salam, dengan memperkenalkan diri, dari kelas mana dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu tingkah laku ya, sopan santun tadi ya. Itulah yang mengajarkan norma, yang mengajarkan kesopanan tadi. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Dengan teman pun jangan juga berkata yang tidak atau yang berkata yang negatif. Jangan ya. Karena apa? Karena jika guru sudah atau dewan guru sudah gede atau sudah emosi, maka ilmu yang disampaikannya pun, ilmu yang kalian terima pun itu bisa tidak masuk ke dalam otak kalian. Oke, jadi jangan seperti itu. Jadi kalau ingin mengirim pesan, ya kirimlah dengan sopan santun ya. Kemudian melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera ya. Setiap hari Senin pasti mengikuti adanya upacara bendera ya. Itu apa? Untuk menghormati bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam untuk menaikkan bendera merah putih itu agar berkibar itu. Jadi kita sebagai siswa, sebagai pendidik, ya kita harus mengamalkannya atau dan mempertahankannya. Jangan sampai hilang dalam ruh kita bahwa Indonesia merdeka dengan hasil perjuangan, hasil jerih payah dari para pahlawan kita. Itu ya, bukan hanya upacara bendera hari Senin saja, upacara hari guru, upacara proklamasi, upacara Sumpah Pemuda, yaitu kita ikuti. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan keluarga. Yaitu yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Ya, kalian menghormati bapak ibu kalian, ya, mendoakan selalu sehat biar lancar rezekinya. Kemudian kalian menyayangi kakak atau adik kalian. Jangan
berantem terus-terus, terus jangan saling menyinggung, jangan ya pokoknya jangan berantem, ya saling menyayangi. Kalau kesulitan ya dibantu adiknya, atau kalau kakaknya minta bantuan ya kita kerjakan. Itu menyayangi seluruh anggota keluarga. Kemudian bergaul tanpa membeda-bedakan. Nah, bergaul dalam membeda-bedakan ini biasanya banyak terjadi di kalangan remaja saat ini. Satu, ya dia melihat fisik, jangan melihat fisik. Kenapa? Karena fisik itu semua orang berbeda-beda. Ada yang fisiknya hitam, ada yang fisiknya kuning, kecoklatan, ada yang fisiknya kurang atau tidak sempurna. Nah, itu jangan sampai kalian membuli yang seperti itu. Tapi bertemanlah atau bergaullah dengan dengan hati kalian. Itu. Jangan mengejek itu. Karena apa? Kesempurnaan itu kita tidak sebagai manusia tidak sempurna, tapi kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu bermusyawarah dengan anggota keluarga untuk memutuskan masalah. Nah, jika ada masalah, anggota kita diharapkan ya untuk bermusyawarah. Misalnya kalau nanti ada masalah atau keluarga kalian ribut, dimusyawarahkan, atau kakak kalian berantem dengan kakak kalian atau adik kalian, ya selesainya jangan sediaman, tapi ya diselesaikan, ya seperti itu. Kemudian mempertahankan dan melaksanakan undang-undang di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, kalau kita mampu, kita berikan rezeki kita, sebagian rezeki kita kepada yang membutuhkan. Itu. Kemudian yang kedua, bermusyawarah dengan masyarakat untuk mengambil keputusan. Ya, biasanya di sini rapat-rapat di kantor desa. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu kalian mengikuti ya diikuti. Ya, kalau kalian sudah paham ya juga mengikuti, atau bermusyawarah dalam misalnya untuk 17 Agustus, ya itu bisa juga kalian mengikuti sebagai sebagai remaja. Itu. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi yang membutuhkan. Nah, kalau kalian ada keahlian dalam salah satu bidang, ya kalian tidak usah pelit untuk membagikannya. Jangan sampai pelit. Ya kalian ajarkan teman-teman kalian. Tapi jangan juga dicontekkan, tapi mengajarkan. Oh, ini loh caranya seperti ini, membuat ini seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang setelah Bapak jelaskan bisa kalian pahami dan kalian amalkan juga. Untuk soal tetap kita akan kirim link nanti di link, ya kalian cek saja di link. Intinya yang penting kalian belajar terus, jangan sampai bermales-malesan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.